Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika kelas 9 semester Gasal di SMP Negeri 2 Sidoarjo. Untuk kali ini marilah kita melanjutkan materi sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang bilangan berpangkat pecahan. Nah, sebenarnya bagaimana bilangan berpangkat pecahan itu? Selain berpangkat positif dan negatif, suatu bilangan juga bisa dikategorikan suatu pangkat yang tak sebenarnya. Mengapa demikian? Karena tidak bisa dijabarkan secara rasional. Nah, pangkat pecahan dari suatu bilangan sebetulnya bisa diubah menjadi bentuk akar dan sebaliknya. Apa yang dimaksud? Mari kita perhatikan bentuk umum dalam A pangkat M per N, yaitu A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M, atau akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Bagaimana pengertian dengan bentuk ini? Nah, ini akan lebih sulit kalau kita tidak memperhatikan contoh soal. Nah, mari kita berikan contoh soal bilangan berpangkat pecahan. Nomor 1. Ubahlah bentuk pangkat pecahan berikut ke bentuk akar. Yang mana itu? Nah, ada 3 soal. Yang pertama, 3 pangkat setengah. Yang B, 7 pangkat 3 per 5. Dan yang C, 6 pangkat 3 sepertiga. Nah, mari agar lebih jelas kita perhatikan jawaban berikut ini. Nah, namun kalian jangan sampai lupa tadi bahwa sifat A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M. Sehingga untuk jawaban yang A, 3 pangkat setengah sama dengan, berdasarkan sifat tadi adalah untuk bilangan A-nya merupakan bilangan pokok di dalam akar, kemudian N-nya merupakan akar dari, sedangkan pembilang atau 1 ini merupakan pangkat pada bilangan pokok, sehingga menjadi akar 2 dari 3 pangkat 1 yang bisa ditulis menjadi akar 3. Nah, mengapa demikian untuk penulisannya kok bisa menjadi akar 3 saja? Coba mari kita perhatikan kembali. Nah, bahwa simbol akar ini adalah simbol dari akar kuadrat, di mana kuadrat merupakan pangkat 2. Sehingga angka 2 di dalam akar sini tidak ditulis kemudian pangkat 1, karena merupakan pangkat linier, pangkat 1, maka untuk 1 pada sebuah bilangan tidak ditulis, sehingga penulisannya cukup dengan menjadi akar 3. Yang B, 7 pangkat 3 per 5 menjadi, nah penyebutnya pada pangkat itu merupakan akar dari, yaitu akar 5 dari bilangan pokok 7, dan 3 merupakan pembilang pada pangkat yang merupakan ini merupakan pangkat di dalam akar, sehingga 7 pangkat 3 per 5 menjadi akar 5 dari 7 pangkat 3. Demikian pula untuk yang C. Hanya perbedaannya karena pangkatnya untuk C ini merupakan pecahan campuran, maka kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa, sehingga menjadi 6 pangkat 10 per 3 atau sama dengan akar 3 dari 6 pangkat 10.
Inilah untuk mengubah bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Ternyata mudah ya. Yang penting asal kalian bisa memperhatikan sifat yang ini. A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M. Nah, bagaimana untuk yang kedua? Mari. Untuk contoh yang kedua adalah ubahkan bentuk akar berikut ke bentuk pangkat pecahan. Yang mana itu? Mari. Ada sebuah bilangan akar 6. Yang kedua, akar 3 dari 9. Dan yang ketiga adalah akar 4 dari 15 kuadrat. Nah, mari kita jawab. Kalau tidak dijawab, pastinya kalian akan bingung. Dan bagaimana cara menjawabnya? Tetap menggunakan sifat tadi. Namun kebalikannya, yaitu akar N dari A pangkat M. Sama dengan A pangkat M per N. Sehingga untuk nomor 2A, akar 6 adalah 6 pangkat setengah. Kok bisa menyatakan setengah dari mana? Berdasarkan sifat di depan tadi, kalau tidak ditulis untuk simbol akar darinya ini menunjukkan angka 2. Dan bilangan pokok di dalam akar jika tidak ditulis pangkatnya menunjukkan 1. Sehingga akar 6 adalah 6 pangkat 1 per 2. Bisa dipahami? Yang B, mari. Akar 3 dari 9 sama dengan 9 pangkat 1/3. Ya, sesuai sifat tadi. Yang C adalah akar 4 dari 15 kuadrat, yaitu sama dengan bilangan pokok 15, pangkat pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya adalah 4. Sehingga 15 pangkat 2/4 dan bisa disederhanakan menjadi 15 pangkat setengah. Nah, kemudian selanjutnya silahkan dikerjakan soal uji kompetensi di bawah ini dengan cara klik sesuai jawaban Anda. Nih, nanti akan ditunjukkan dan terima kasih.